Selamat pagi pemirsa. Perbedaan poros koalisi menuju 2024 antara Surya Paloh dan Prabowo Subianto tidak menjadi penghalang bagi keduanya dalam meneguhkan komitmen bersama demi menjaga demokrasi. Inilah pesan yang coba disampaikan dalam pertemuan keduanya. Kondisi yang seharusnya memang dihadirkan di Republik ini mendekati pesta akbar demokrasi pemilihan umum 2024. Silaturahim tetap dibangun untuk menghargai hak politik masing-masing kekuatan politik. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di siaran ini Selasa 7 Maret 2023 dengan tema harmonisasi dalam kontestasi bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak, dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kalau kita bisa bertemu begini, kita bisa harmonis, kan enak ya, Bang ya? Ya, artinya iya. Hidup itu kan sesungguhnya kan saling berinteraksi kan. Iya. Kan nggak enak hidup sendiri kan. Betul. Jadi dan menurut saya sih hidup berdampingan itu sebuah keniscayaan kan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam harmonisasi dalam kontestasi itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini terkait dengan kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang di akhir pekan lalu. Erick Luhut beda solusi soal depo Pelumpang. Erick di sini adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, sementara Luhut adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Wah, ini solusinya beda nih, Bang Elman. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya solusi beda, pendapat beda, ya, itu biasa aja. Biasa ya? Nggak ada masalah sebetulnya. Hanya persoalannya ketika beda pendapat, solusi beda itu terbuka ke masyarakat, ke publik ya. Ke publik. Jadi ini kan sebetulnya kan menurut saya mereka ini kan satu tim. Iya. Tim dari presiden. Kabinet. Nah, mestinya kalau masih ada perbedaan, itu mestinya cukup di internal. Bicarakan dulu ya. Biasa aja. Artinya Leo pilih, udah depo aja direlokasi. Iya. Saya bilang enggak. Rakyat aja direlokasi. Apa yang salah? Saya tidak salah, Leo juga tidak salah. Kedua-duanya benar dari sudut pandang apapun. Kan itu. Nah, tetapi ketika perbedaan antara saya dengan Leo ini masuk di ruang publik, itu menjadi masalah. Sehingga orang bertanya-tanya, ini Erick kok terus langsung berkatakan ini. Memindahkan rakyat. Udah rakyat. Memindahkan depo. Iya. Apakah Erick ini mau cari pencitraan gitu? Ini kan ada ya. Bisa yang berpikir begitu. Bisa berpikir begitu. Okay. Saya sih berpikir enggak. Erick pasti enggak berpikir begitu. Itu solusi-solusi yang bagus juga. Tapi ketika Luhut bertahan di depo, mungkin juga ada benarnya. Karena kalau dari segi kos, udah pasti lebih mahal kan gitu. Memindahkan Jadi depo. Sudut pandang ini yang membuat mereka berbeda kan. Tapi menurut saya sih nggak ada yang salah. Tapi yang salah ketika perbedaan mereka itu langsung menjadi konsumsi publik. Sehingga nanti jangan salahkan kalau orang punya prasangka-prasangka macam-macam. Tapi prasangka kita harus prasangka baik aja lah. Baik. Kita harapkan memang akhirnya nanti ada satu keputusan ya, Bang ya. Pastilah, presiden pasti lebih bijak kan. Itu dia. Makanya saya bilang tidak bagus juga kalau dari awal salah satu di antaranya mengatakan presiden sudah setuju gitu itu kan. Dia. Masa iya gitu. Kalau presiden sudah setuju, masa ada pendapat yang berbeda. Saya kadang gili aja saya menteri-menteri dari Tapi kalau kita dua menteri, mungkin juga gitu ya. Bisa jadi, Bang. Tapi enggak lah. Kalau kita lebih rasional mungkin ya. Mungkin Abang, kalau saya mungkin akan memakai cara yang sama, Bang. Bang Elman sudah setuju, nanti saya akan bilang begitu. Supaya nanti orang-orang nurut sama saya. Biasanya kan gitu kan, Bang. Tentu dong. Itu dia. Kan, Leo kan mau maju, Iya. Enggak, Bang, saya mau fokus aja di pekerjaan saya sekarang ini. Oke, kita harapkan nanti ada solusi yang pasti untuk memberikan kepastian bagi masyarakat. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 2, di halaman dalam di hadiran Anda pemirsa. Ini mungkin berita yang mengusik juga untuk sebagian dari Anda yang
lebih suka untuk berobat kalau sampai ada masalah medis, masalah kesehatan ke luar negeri. Di dalam berita ini dikatakan Presiden sesalkan WNI berobat ke luar negeri. Kenapa disesalkan ini Bang Elman? Jadi kalau saya Bung Leo ya, Presiden tidak boleh menyesalkan. Tuh, kenapa Bang? Nah, kalau saya punya uang, saya mau sembuh. Nah, saya melihat, ya mohon maaf, saya mencari di mana saya bisa disembuhkan. Pengobatan terbaik. Pengobatan terbaik. Saya pasti sih, kalau boleh kan pengobatan terdekat, termurah, lebih mudah kan gitu kan. Tapi ketika saya tidak sembuh-sembuh di tempat yang terdekat, ya saya nggak masalah cari tempat yang terjauh. Yang penting sembuh. Yang penting sembuh kan gitu. Pengobatan terbaik. Sehingga menurut saya yang kita sesalkan, kenapa dokter-dokter di Indonesia belum dipercaya untuk bisa menyehatkan. Kepercayaan di sini. Kepercayaan yang harus dibangun. Iya sih. Memang ngeri loh. Betul. 2 juta penduduk tiap tahun berobat ke luar negeri. Ada 2 juta orang. 2 juta orang. Wow. Dan mengeluarkan devisa 165 triliun tiap tahun. 165 triliun rupiah. Aduh, bayangin aja kita mau mengundang investor 1 triliun aja susah payah. Ini kita membuang 165 triliun, percuma aja gitu ya. Nah, menurut saya ini tantangan buat IDI. Apa sebabnya rakyat kurang percaya? Apa? Itu harus betul-betul dicari sebabnya. Mengapa orang tidak suka berobat di Indonesia? Betul. Dicari sebabnya. Sepanjang sebabnya itu tidak dicari dan dibenahi. Ya jangan larang orang. Nggak bisa kita melarang orang, Leo. Dia mau hidup, dia nggak ada orang mau mati. Dan hak asasi manusia juga kan untuk mencari kesembuhan. Ya, betul-benar, Leo. Ya, jadi intinya adalah masalah trust ya, bagaimana masalah trust. Kepercayaan itu jadi bisa mestinya ada. Presiden senggol itu. Trust, jadi bukan menyesalkan. Iya, ini kan di dalam berita juga sudah menyenggol juga nih Bang, karena PBID sudah langsung mengatakan bahwa ada berbagai alasan masyarakat tetap berobat ke luar negeri. Katanya karena ada alat-alat yang digunakan lebih bagus, lalu ada juga biaya yang lebih murah katanya. Kalau alat kan bisa dibeli. Iya ya. Jangan cari alasan lah ini. Kok seperti kita ya Bang, suka cari alasan ya. Oke, kita harapkan nanti ada perbaikan di fasilitas medis di Indonesia supaya kemudian yang keluar negeri ini bisa percaya untuk berobat di Indonesia. Kita tinggalkan itu, kita ke halaman 3. Ini terkait dengan kepemiluan 2024. Beritanya mengatakan Presiden Jokowi tolak tunda pemilu. Ini sangat-sangat mengejutkan Bang Elman karena keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikatakan banyak orang sebenarnya tidak punya hak untuk mengadili sengketa pemilu itu memutuskan bahwa KPU harus menunda pemilu 2024. Ini luar biasa ini. Bagaimana Bang Elman? Ya, saya pikir ya pernyataan Presiden ini menyejukkan ya. Jadi pernyataan Presiden ini juga akan menghapus rasa curiga orang kan. Karena selama ini kan Pak Jokowi itu selalu dicurigai kan. Orang lain yang berbuat, Pak Jokowi yang disalahkan. Kena batunya. Padahal apa urusannya apa untungnya buat Pak Jokowi untuk menunda kan? Apalagi tahap pemilu sudah berjalan. Tapi terpaksa juga Presiden harus menjawab kan. Walaupun itu sebetulnya bukan urusannya Presiden kan. Ini kan ranah pemilu kan. Dan sebetulnya kan kita juga tidak perlu heboh. Kalau pengadilan, walaupun kita nggak setuju, tapi kan kalau pengadilan yang memutuskan, pengadilan juga nanti yang akan memutuskan lain kan gitu kan. Jadi banding. KPU harus banding. Udah selesai. Jangan kita bersilang pendapat begini, udahlah. Kalau pengadilan negeri menunda, kita banding ke pengadilan tinggi. Nah, kita lihat pengadilan tinggi sejalan nggak dengan pengadilan negeri. Harapan kita tidak kan gitu kan. Oke, sederhana kok Leo. Tapi memang menarik juga sih Bang ketika sengketa pemilu kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri, itu kan menarik ya. Apa yang nggak lucu di negeri itu? Iya sih. Saya nggak heran. Iya, kita di Indonesia itu sering dikatakan wonderland Bang, negeri ajaib. Apa saja bisa terjadi di sini. Apa bisa terjadi Leo? Itu dia. Jadi saya nggak kaget ini. Oke.
supaya tidak kaget lagi kita langsung ke editorial juga Bang Eman dan pemirsa. Diberi judul harmonisasi dalam kontestasi. Menarik sekali kalau kita melihat ada pertemuan yang dilakukan oleh seorang Surya Paloh yang adalah Ketua Umum Partai Nasdem dan seorang Prabowo Subianto yang adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau pucuk pimpinan ketemu dengan pucuk pimpinan, apakah itu artinya terjemahannya ke bawah itu akan terjadi hal yang sama? Itu satu. Lalu yang kedua, kan masih banyak pucuk pimpinan yang lain Bang. Apakah mereka juga bisa saling bertemu supaya mewujudkan harmonisasi ini? Bagaimana Bang? Saya mengatakan begini Leo ya, saya buat catatan khusus mengenai pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh ini. Yeah. Ini betul-betul pertemuan yang membawa kesejukan ke seluruh negeri ini. Yeah. Kesejukan apa? Artinya jauh-jauh hari Pak Prabowo bersama dengan Pak Surya Paloh punya komitmen. Kita harus menciptakan pemilu yang damai dan tenang. Damai dan tenang. Tenang dan damai gitu kan. Yeah. Nah ini kan orang kan menduga tadinya pertemuan kedua pucuk pimpinan partai politik ini kan ini pasti akan membangun poros politik yang baru ini kan gitu. Oh, kan. Mau berkoalisi. Berkoalisi nih. Oh. Siapa mau kemana? Iya. Kemana mau ke siapa kan gitu kan. Ini kan biasanya kan begitu. Tetapi pertemuan ini ternyata mereka tidak membahas koalisi. Oke. Mereka berdua menginginkan marilah kita dari awal. Baik. Ibaratnya permainan sepak bola dari awal kita jabat tangan, hasil pemilu nanti kita berpelukan. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya. Artinya disinilah saya lihat kematangan berdemokrasi Pak Surya Paloh dan Prabowo. Baik. Mereka menghargai perbedaan dan menghormati apapun hasil perbedaan itu. Oke, kita akan bahas dan kita akan bedah itu Bang Eman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 7 Maret 2023, harmonisasi dalam kontestasi. Harmonisasi dalam kontestasi. Sebuah kontestasi, apalagi politik, tidak akan bisa terhindar dari friksi. Namun, sejatinya, persaingan tidak harus berujung konflik. Kemampuan untuk meredam friksi sehingga tidak timbul konflik inilah yang membutuhkan kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik. Upaya komunikasi politik, safari antar elit, menjadi peneguhan bahwa nilai kebangsaan terus dijunjung tinggi di negeri ini. Inilah pula pesan yang coba disampaikan dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Perbedaan poros koalisi menuju 2024 antara Surya dan Prabowo tidak menjadi penghalang bagi keduanya dalam meneguhkan komitmen bersama demi menjaga demokrasi sehingga tetap berjalan di rel yang semestinya. Sepakat untuk menciptakan kondisi bangsa yang damai, sejuk, rukun, dan selalu dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Kondisi itulah yang seharusnya memang dihadirkan di Republik ini mendekati pesta akbar demokrasi pemilihan umum 2024. Silaturahim tetap dibangun untuk menghargai hak politik setiap kekuatan politik, juga setiap poros koalisi. Gerindra kini bersama Partai Kebangkitan Bangsa tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adapun Nasdem yang telah melaju selangkah di depan dengan deklarasi pencapresan Anies Baswedan membentuk koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Sebagai partai yang sama-sama menyokong pemerintahan Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, Nasdem dan Gerindra sepaham untuk terus bersama-sama membangun bangsa ini, menciptakan kondisi bangsa yang damai, sejuk, rukun, dan selalu dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Serta juga berkomitmen menjaga agar kontestasi politik, pesta rakyat, pemilu yang akan datang harus berlangsung jujur, adil, damai, dan rukun,
sehingga mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan selalu mengabdikan diri untuk rakyat. Namun, narasi politik tidak tunggal karena bisa juga silaturahim itu menyimpan siasat politik. Pertemuan elit-elit tentu dibarengi dengan keragaman orientasi politik, baik untuk penjajakan koalisi maupun untuk urusan elektoral yang mungkin terkait 2 atau 3 langkah ke depan. Artinya, meskipun dua poros ini mengusung kandidat yang berbeda dalam Pilpres, dengan komunikasi yang terjalin baik bakal mempermudah jika nanti akan menyatukan kekuatan, baik itu misalkan di putaran kedua maupun saat berada di pemerintahan. Safari elit ini juga bisa dimaknai sebagai bentuk akrobat politik yang bisa ditonton masyarakat sambil menunggu ujungnya gimana. Akan tetapi, apapun yang disiapkan saat ini dapat dilihat mengarah pada sebuah langkah konkret untuk menjaga kondusivitas iklim politik. Yang jelas, pertemuan semacam itu dapat mengurangi potensi risiko polarisasi ekstrim yang bisa menimpa publik seusai pertarungan politik, sebagaimana sempat terjadi dalam 2 musim pemilu lalu. Menuju 2024, publik sangat berharap pengejawantahan harmonisasi dalam kontestasi. Pesan kepada publik, kalaupun terjadi kompetisi di antara partai-partai politik, di antara para kandidat capres, itu sebuah agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada polarisasi, bahkan konflik. Sebaliknya, rakyat tentu enggan bila mana elit-elit politik yang berpengaruh ini saling memunggungi sehingga mempertebal kecemasan yang kian menjalar dan menjadi masalah serius yang bisa mempertajam polarisasi, yang bisa meledak menjadi konflik apapun. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa. Dan Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita mau coba bertanya juga, Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murad. Pak Murad, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Murad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murad, kalau kita kemarin melihat ada contoh yang baik yang diberikan oleh seorang Surya Paloh dan seorang Prabowo Subianto untuk bertemu, meskipun kemudian kita tahu juga bahwa itu bukan untuk saling menyatukan pilihan. Pilihannya tetap berbeda, porosnya tetap beda, tapi mereka bisa bertemu, bisa bersalaman, bisa berpelukan. Kalau Anda melihat ini sebetulnya artinya apa untuk kita semua menjelang pemilu 2024, Pak? Saya coba melihat pada 2 hal itu ya. Yang pertama, tentu kesadaran dari 2 tokoh besar ya terkait dengan kesinambungan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, bahwa 2 tokoh ini dan juga saya kira juga kegelisahan dari tokoh-tokoh yang lainnya itu sadar bahwa demokrasi itu sedang mencoba untuk dibajak. Meskipun sejatinya selama ini demokrasi kalau dilihat dalam perspektif nilai-nilai yang substantif dari demokrasi itu sesungguhnya juga sudah dibajak, gitu kan. Nah, kalau substansinya selama ini sudah dibaca, terus kemudian proseduralnya juga mencoba dibaca, ini selesai itu demokrasi di Indonesia. Oke, artinya apa, Pak? Dibajak seperti apa nih maksudnya, Pak Murad? Iya, kan kemarin kan kita sudah disuguhi oleh pancingan itu kan dari putusan PN Jakarta Pusat bahwa pemilu itu harus ditunda di 2025. Oke. Ini bagi saya ini
PN Jakarta Pusat, meskipun beberapa elit sudah membantah bahwa ini berdiri sendiri, saya kok tidak yakin ini berdiri sendiri ya. Memang tadi saya lihat juga sepintas ada pernyataan dari Presiden Jokowi yang membantah bahwa pemilu tetap harus berjalan gitu kan. Tapi kan awalnya memang kita sempat curiga juga. Oke, Pak Murad, kalau kita melihat Pak makna dari pertemuan dua tokoh ini dulu, kita batasi dulu di situ Pak. Ini artinya apakah kemudian kita bisa melihat bahwa pemilu 2024 akan tetap berjalan damai meskipun tokoh-tokoh bisa jadi beda pilihan. Mungkin kita juga akan lihat lagi pertemuan tokoh-tokoh yang lain begitu ke depannya. Bisa seperti itu tidak Pak Murad? Iya. Ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi dua hal yang saya coba sorot itu terkait dengan praktek demokrasi. Ini dua tokoh besar ini sadar supaya demokrasi tidak dibajak secara prosedural. Prosedural kan artinya pemilu harus berlangsung 5 tahun sekali gitu kan. Iya, betul. Lepas mungkin kecurangan dan lain sebagainya ada atau tidak, itu pemilu harus berlangsung. Dan dua tokoh ini ingin memastikan bahwa pemilu harus tetap berlangsung. Dan ini kan juga ditegaskan oleh Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, saya kira ini pembelajaran yang positif ya bagi tokoh-tokoh politik di Indonesia, termasuk juga grassroots ya, termasuk juga grassroots, bahwa berbeda pilihan politik itu hal yang biasa di dalam politik. Kan kita sudah tahu bahwa Pak Surya Paloh sudah pasti akan mencalonkan Mas Anies gitu kan. Untuk Pak Prabowo sementara kan masih menimbang-nimbang Pak Prabowo akan maju dengan siapa. Salah satunya kan sangat mungkin dengan Caimin. Nah, ini dua tokoh yang hampir dipastikan akan beda pilihan, tapi kemudian bisa bertemu. Ini saya kira pembelajaran bagi publik yang luar biasa. Jangan kemudian dalam hal urusan politik itu terlalu serius juga, gitu kan? Toh nyatanya pemilu 2019 juga serius-serius, tapi nyatanya kemudian bergabung dengan koalisi kan seperti itu. Baik, ini pelajaran penting untuk kita semua bahwa ketika berbeda tetap bisa bertemu, bisa tetap bersalaman, bisa tetap berpelukan ya. Ini contoh yang bagus untuk kita semua. Kita harapkan nanti tokoh-tokoh yang lain akan mengikuti. Untuk saat ini terima kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murad sudah menceritakan kami. Selamat pagi Pak Murad. Ya, makasih Selamat Pak. Pagi. Kalau melihat contoh ini Bang Elman, apakah kemudian tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa yang lain bisa juga mengikutinya Bang? Bisa saling bertemu? Ya, kalau saya sih mengatakan ini pembelajaran yang berharga ya. Ini sebuah keteladanan sebetulnya yang diperlihatkan oleh Pak Prabowo sama Pak Surya Paloh ini kan. Karena kalau sekarang ini kan kita lihat ya, belum apa-apa sudah saling memagari tuh. Ada. Jadi kan kita nggak mungkin bertemu dengan dia gitu kan. Kita nggak mungkin bersatu dengan dia. Jadi sudah dia nggak boleh dengan kita. Nah, itu kan sebetulnya kan tidak perlu. Jadi artinya jangan di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini langsung kita memetakan saya dan dia. Padahal mestinya harus kita apakan ya, jangan sampai saya dan mereka, kita dan mereka, enggak. Kita harus mengatakan kekitaan semua kan. Satu bangsa gitu. Satu bangsa, satu negara, ya kan gitu kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya ke depan kita harapkan tidak boleh ditabukan, katakanlah misalnya Pak Ibu Mega misalnya berbicara saya ingin ketemu dengan ketua PKS misalnya kan gitu. Nah, dan misalnya dari ketua Golkar, saya bertemu dengan Anu misalnya, dengan PKB dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau pimpinan partai politik ini sama-sama membangun silaturahmi satu sama lain dan bersepakat kita mau kontestasi pemilu loh. Jadi dari awal kita salaman. Boleh kita beda pilihan, boleh kita beda poros, tapi nanti ketika hasil pemilunya itu nanti ada pemenangnya, karena pemenangnya pasti satu. Semua kita harus mensyukurinya. Meskipun bukan pilihan saya yang pilihan menang. saya, harus kita mensyukuri. Karena apa? Ketika kita mau kontestasi, kita kan tujuannya bagaimana membangun bangsa dan negara. Supaya tetap meraputi NKRI, Pancasila. Jadi siapapun pemenangnya, tujuan akhir adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Lah, apa yang salah? Kan gitu kan. Jadi ya sebetulnya kita syukuri, kita
kita pestakanlah semua hasil pemilu nanti kan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, ketika awal salaman, ketika akhir berpelukan, walaupun hasilnya 0-7 misalnya. Baik, itu Manchester United dikalahkan Liverpool ya. Tapi masalahnya Bang, apakah memang masih bisa kita seperti itu? Apakah rakyat benar-benar bisa tidak terlalu serius seperti tadi kata Pak Murad, tidak bawa perasaan untuk kemudian tidak benar-benar bertempur di dalam pemilu? Kita akan bahas setelah jeda Headline News pukul 7 dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita akan mendengarkan Bang Elman. Kali ini adalah suara dari pemirsa Metro TV terkait dengan editorial. Pada saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Judulnya harmonisasi dalam kontestasi. Nah, rakyat berharap bahwa dalam kontestasi ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi harus menjadi sebuah tuntunan. Ini yang penting. Dan mengenai harmonisasi harus diuji Bang Leo. Harmonisasi dengan malang melintang ke sana kemari, itu rasanya bagaikan berharap kucing bisa terbang. Cobalah belajar harmonis, tesnya itu adalah satu paham dari partai yang turunannya dari Pak Harto. Yaitu apa? Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, dan FKPI. Mereka bisa harmonis nggak? Dan mereka juga udah punya paham ya itu pemilu terbuka dah. Dan yang di seberang sana adalah sistem tertutup. Itu kan udah terjadi dua polar, ya kan? Ini udah jelas. Jadi partai yang turunannya dari dalam tanda petik Pak Harto ini tolong bisa bersatu nggak? Yang kedua, harmonisasi dari mereka untuk siapa? Untuk partai atau untuk rakyat? Di Cirebon contoh Bang Leo dan Bang Elman. Jalan rusak sampai ada sebagian rakyat nanam pohon pisang di tengah jalan karena apa? Pemerintah dan partai politik tidak ada yang peduli. Jadi mereka itu senyum-senyum, pelukan, rangkulan dan segala macam tuh hanya untuk tontonan. Dan maaf Bang Leo, Bang Elman, jangan underestimate sama rakyat, ya kan? Rakyat juga banyak yang berpikir, banyak yang ngerti mereka itu mau ngapain gitu kan? Dan kami tidak akan pernah silo sama gerakan-gerakan mereka. Yang penting adalah bukti. Makanya kami bikin satu kelompok yang namanya de facto, yaitu adalah lawannya dari de jure atau sini jure ya. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Yang penting untuk rakyat katanya Bang, bukan hanya untuk tontonan. Betul. Kita akan ke pemirsa Metro TV berikut di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Iya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, kalau temanya itu adalah pertemuan antara Pak Surya dan Pak Prabowo, itu titik poinnya ya Pak Surya Paloh itu sudah memberikan contoh keteladanan. Meskipun Pak Surya Paloh itu sudah punya aliansi Nasdem, Demokrat, dan PKS itu juga partai besar. Tapi dia merasa tidak besar, artinya masih bisa bersahabat dengan yang lain. Karena begini,
yang kecil-kecil yang dianggap setengah besar itu kalau bersatu nanti bisa mengalahkan yang merasa ego super besar, ada TKO gitu aja nanti harus bersatu. Yang kedua Bang. Pak. Saya kira pendekatan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo kemungkinan kecil ya untuk menyatukan biar saling berkoalisi, karena Pak Prabowo sendiri ketua partai dan capres, sementara Pak Surya juga punya capres Pak Anies Baswedan. Paling setidaknya apabila sampai putaran kedua dan belum ada yang bisa unggul, ya mungkin Pak Surya Paloh akan menggait Prabowo gitu. Itu aja ramalan saya. Terakhir pendapat Pak Sunoto itu saya setuju, memang banyak jalan rusak, partai hanya senyum saja didandani, terutama jalan Sukoharjo Kendal Jawa Tengah ini Bupati Kendal agar dengar. Baik. Jalan Sukoharjo Kendal atau sekitar bundaran Sukoharjo agar diperbaiki nih partai-partai itu Bupati Kendal agar dengar nih Pak Diko. Yes. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah Pak untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Sukiwi di Medan. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Helman. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, bagi saya ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita rakyat apresiasi, di mana ada yang berani untuk walaupun kita berbeda di dalam aliansi, tapi kita harus saling bertemu satu dengan yang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang dijalankan oleh Pak Surya dengan Pak Prabowo ini menunjukkan mereka ini negarawan. Jadi kalau seorang negarawan itu ada kedewasaan di dalam berpolitik. Makanya perpolitikan di Indonesia ini sangat perlu sekali ketua-ketuanya itu harus dewasa di dalam berpolitik. Harus dewasa. Karena apa? Tujuan dari pemilu terakhir itu adalah apa? Untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Karena apa? Semua kita pasti punya visi dan misi negara. Ya, visi dan tujuan untuk mendirikan negara itu kan ada visi dan misinya. Kesejahteraan visi itu paling pertama itu ya untuk rakyatnya dulu. Nah, kita nggak tahu pertemuan mereka itu visi misi mereka itu apa, tapi saya selaku rakyat kecil saya merasa senang, merasa gembira melihat. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak. Menarik Bang Elman, para pemirsa kita sudah sangat paham ini apa makna dari pertemuan dua tokoh politik, tokoh bangsa. Dan yang menarik tadi Pak Sunoto mengatakan partai politik tokoh-tokohnya juga harus memberi tuntunan, bukan hanya tontonan. Kalau Pak Sukarwan tadi mengatakan, Pak Sukiwi mengatakan bahwa harus ada kedewasaan seorang negarawan. Bagaimana Bang? Ya memang kalau kita bisa simpulkan dari berbagai pendapat tadi, tapi yang pertama tentu tontonan dulu. Tontonan dulu kan. Tapi tontonan bukan tujuan kan. Tujuan akhirnya adalah mereka harus menuntun kan. Menuntun rakyat ini kan gitu kan. Jadi harus dilihat dulu. Contoh nyata bagaimana bisa bersalaman, berpelukan. Itu kan bagus kan. Kan itu yang langka selama ini kan. Hampir nggak ada lagi salaman. Kalau kita balik lagi 2019, 2014, kan nggak ada salaman kan. Susah ya. Nggak ada, apalagi berpelukan. Dan dampaknya sampai hari ini kan masih kita rasakan. Masih terasa. Nah itu yang saya lihat yang ingin dicegah oleh Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo. Ayo, monggo kita tunjukkan dulu, kita perlihatkan dulu contoh yang benar. Nah, jadi ini kan harapan kita, Bung Leo. Dan tadi setuju dengan Pak Sunoto. Ini jangan hanya tontonan. Pastilah kita nggak setuju hanya tontonan. Mereka harus menuntun. Untuk menuntun bagaimana? Kedewasaan berdemokrasi. Jadi berbeda pilihan boleh dan pasti ada perbedaan pilihan. Tapi hasilnya apapun harus saling menghormati. Nah, jadi ini yang kita harapkan, peristiwa pertemuan seperti ini tidak hanya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo. Harus juga semua para pimpinan parpol yang ikut kontestasi dalam 2024 itu harus ada pertemuan, silaturahmi. Harus. Itu saya katakan tadi, katakanlah misalnya Ibu Mega dengan Ketua PKS.
bertegur sapa, berangkulan. Demikian juga misalnya Pak Muhaimin dengan Ibu Mega, dengan Pak Surya Paloh, dengan Airlangga, dengan P3, dengan partai-partai lain, dengan Gelora, partainya teman saya, kan gitu kan. Jadi maksud saya. Ini harus dibudayakan, harus dibudayakan, sehingga kalau mereka kelihatan harmoni, ya di bawah itu pasti harmoni, Leo. Jadi itu sebabnya kita harapkan pemilu nanti ada kematangan, tidak hanya kematangan penyelenggara, tidak hanya kematangan pemerintah, tapi terutama adalah kematangan para institusi partai politik dan elemen masyarakat. Dan ini yang harus diperhatikan oleh para pimpinan parpol. Jadi saya terus terang aja, saya bangga, saya kagum Pak Surya Paloh sama Pak Prabowo ini berangkulan, bersalaman, dan tidak membicarakan tentang poros koalisi. Wah ini Bang, tapi pertanyaannya kan begini, Bang. Kalau seorang Surya Paloh dan Prabowo Subianto bisa bertemu, harapannya bahwa yang lain juga bisa bertemu. Tapi kalau sampai nanti 2024 tidak bisa bertemu juga. Apa artinya untuk kita masyarakat yang masing-masing punya pilihan, masing-masing menyukai tokoh pimpinannya atau pujaannya? Karena saya jujur khawatir, Bang, yang tadi Abang katakan, sisa dari apa yang terjadi di 2014, 2019, jangan-jangan terjadi lagi di 2024, bahwa pemilu itu dianggap adalah tempur, peperangan. Yang harus ada adalah entah saya yang survive atau Bang Elman yang survive kalau kita berbeda pendapat. Bukan kemudian setelah pemilu kita sama-sama survive. Bagaimana, Bang? Ya, saya mau mengatakan begini, Bung Oleh. Kalau pimpinan partai politik aja tidak mau membangun silaturahmi, tidak mau menjadi tontonan silaturahmi yang harmoni. Gitu. Contoh ya, contoh gitu nyata. Kan. Terus bagaimana kita bisa mengharapkan partai ini, parpol ini akan mau menjalin ikatan seluruh bangsa ini kan gitu kan. Itu jadi bohong itu ya? Itu bohong. Berarti dia hanya mau menang-menang aja gitu kan. Yang penting saya saja, kami gitu saja. Padahal mestinya kan kita. Iya. Jadi hasil pemilu 2024 kita harus menggunakan terminologi kita yang memenangkan pertarungan ini. Bukan saya, tapi kita. Dan untuk siapa? Untuk kita gitu. Jadi menurut saya kalau masih ada pimpinan partai politik yang enggan bertemu aja. Baru bertemu nih. Baru bertemu aja udah enggan. Mau apa-apa ya. Apalagi membicarakan untuk membangun bangsa. Kerjasama segala macam. Jangan ada anggapan hanya kita yang ada di Republik ini, hanya saya yang ada di Republik ini. Mestinya kita. Kita semua sama-sama. Jadi yang diperhatikan oleh Pak Surya sama Pak Prabowo ini kan ya kekitaan. Karena tadi Pak Soekarwan juga sempat mengatakan kan, Bang Elman, bahwa ini partai politik ini asik-asik sendiri saja, membangun diri sendiri saja, partainya saja, sementara ada banyak, tadi dicontohkan jalan yang rusak, itu tidak bergerak juga untuk memperbaikinya. Jangan-jangan, kalau saya menambahkan ini, Bang, jangan-jangan nanti menjelang 2024, menjelang coblos, akan ada banyak jalan yang diperbaiki, tapi harus ada bendera-bendera yang terpasang di situ, Bang. Nah, itu juga yang dikeluhkan oleh Pak Sunoto kan. Jadi mereka berharmoni hanya untuk memikirkan dirinya kan gitu kan. Betul. Tapi begitu selesai kontestasi pemilu, jalan-jalan yang di Cirebon itu kan tetap rusak. Bahkan mereka menanam pisang kan gitu kan. Saking dalamnya lubangnya. Jangan-jangan juga mereka ini hanya berpikir nanti kan ini kan pasang bendera kan, menggelontorkan bantuan-bantuan. Tapi bantuan-bantuan yang digelontorkan itu tujuannya hanya bagaimana supaya dia milih kan. Mendapat suara. Bukan untuk mensejahterakan. Dan yang digelontorkan itu hanya keluarganya kan, keluarga besar partai. Kan mestinya kan nggak begitu kan. Nah, itu yang sebetulnya ingin dipesan yang yang ingin disampaikan oleh Pak Surya sama Pak Prabowo. Nih, kalau dari Pak Prabowo menang atau Pak Surya menang, koalisinya tentu, kami ini akan berjuang untuk
kita semua, kan gitu kan. Kita ini, ya saya katakan tadi kan, contoh misalnya kalau Liga Inggris, kita salaman dulu sebelum permainan. Waktu masih 0-0. 0-0 nih. Terakhirnya? Hasilnya 0-7 atau 7-0, tetap berpelukan. Apa yang dikatakan? Selamat atas kebesaran Anda. Terus yang menang bilang kata, lain kali you harus menang kan gitu kan. Jadi artinya rukun, sejuk, teduh, dan rakyat pun kan enak. Tidak terjadi perpecahan. Kan itu dibalik kepada damai dan tenang. Oke, kita harus jeda dahulu, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kan setiap pemilu kita akan selalu lihat deklarasi ditandatangani oleh semua partai politik, deklarasi siap menang siap kalah. Tapi di sekian pemilu juga kita lihat di ujungnya ketika ternyata nyata-nyata kalah, itu hampir tidak pernah langsung menerima oke, saya kalah. Itu hampir selalu ada sengketa, debat dulu, meyakinkan dulu. Bahkan beberapa kali kita lihat menjadi panas di dalam sengketa itu. Nah, apakah di 2024 kita bisa melihat sesuatu yang berbeda dari kejadian itu? Apakah kita sudah masuk ke bangsa yang dewasa dalam berpolitik, bahwa pemilu itu bukan pertempuran, bahwa salah satu harus mati, tapi pemilu itu adalah lomba kontestasi yang siapapun kalah, dia akan tetap hidup bersama-sama di dalam bangsa Indonesia? Ya sebetulnya kan gini, Bung Dawi ya. Kalau 2024 nanti kita masih seperti 2019, seperti 2014, seperti yang sudah lagi, ya artinya ya kapan dewasanya demokrasi di Indonesia ini kan gitu kan kita kan nggak boleh mundur, ya kan, nggak boleh juga berhenti, harus naik kelas kita kan. Seperti kalau misalnya sepak bola, lagi-lagi saya bilang sepak bola, kita harus bisa Liga Inggris. Kita jangan hanya berpaku di dalam misalnya di perserikatan di sini kan, di Indonesia, antar klub Indonesia kan. Kita harus kelas kita, kelas Liga Inggris kan gitu kan. Atau kelas Asia dulu lah, Bang. Ya kalau kepalang mau jadi tujuan kan, ngapain Asia kan? Harus tinggi, sama aja kan. Liga Inggris aja sekalian kan. Oke. Oleh karena itu saya berharap ya, kontestasi nanti seluruh partai politik harus menonjolkan gagasan. Gagasan yang harus menjadi primadona mereka. Gagasan untuk mensejahterakan rakyat loh ya? Ya pastilah. Bukan hanya partainya dong. Bukan hanya partai. Jadi mereka harus berlomba-lomba. Kalau partai ini menang, kita akan membangun ini dan seterusnya. Dan itu harus dipegang teguh nih. Jangan nanti setelah hasil pemilu terpilih, dia bilang, itu kan dulu. Itu kan janji pada saat itu. Janji pada itu. Maksud saya bukan itu, katanya kan. Gitu kan. Ngeles. Ngeles dia kan. Kedua, seluruh partai politik harus mencegah jangan memasuki misalnya SARA gitu kan. Jadi politik identitas ya. Identitas jangan memasuki urusan suku, agama, antar golongan, ras dan sebagainya kan. Itu jangan. Hindarin itu. Karena kita ini akan rusak gitu kan. Kita harus menyamakan gagasan-gagasan yang memang kita bisa satu gitu kan. Jadi situ kita adu debat. Ya gak apa-apa keras-kerasan. Dia bilang misalkan, Pak, saya membangun bendungan 100. Pak, saya nggak membangun, saya akan membangun pabrik yang akan bisa menghasilkan lapangan kerja sekian. Kan enak kan. Rakyat pun dia bilang, aduh, semua bayangan saya semua akan menyenangkan saya ini. Mensejahterakan rakyat ini. Ini pun saya pilih sama, ini pun saya pilih sama. Ya udah, tutup mata aja, plok gitu aja dia kan. Karena dia pikir dari seluruh partai politik yang ikut kontestasi semuanya menyenangkan hati.
semuanya membangun masa depan bangsa dan negara. Oke. Dan itu yang kita harapkan gitu kan. Bang, pertemuan Ketua Umum Nasdem dan Ketua Umum Gerindra, apakah memang cukup tanpa ada perintah partai untuk meniru atau melakukan hal yang sama ke bawah? Atau itu sudah cukup ketika kita melihat ada pertemuan, oke, walaupun kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, tapi kita tetap harus berdamai nih. Perlu ada perintah atau tidak, Bang? Itu yang diingatkan oleh Pak Sunoto tadi kan. Jadi tidak hanya sekedar harmoni tontonan, jangan hanya sekedar supaya bagus ya, matang, dewasa gitu kan. Kalau itu nggak ada artinya itu. Tapi mereka harus menjadi tuntunan. Nah kalau tuntunan kan ya masing-masing partai kan harus mengatakan dari atas kalau dalam bahasa militer, setelah horde harus ikut. Dari atas sampai ke bawah, inilah kita. Kita harus membangun harmoni, membangun kebersamaan, membangun kekitaan. Meskipun berbeda-beda. Berbeda. Ingat, tujuan kita adalah Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan NKRI harga mati. Kan enak kan, Leo kan. Dan itu harus ditanamkan sampai ke lapisan terbawah. Istilahnya kalau dalam partai sampai DPRT, Dewan Pimpinan Ranting. Itu harus mewajawantahkannya kan gitu kan. Jadi kalau hanya katakanlah itu kemarin hanya tontonan itu hanya di padepokannya Hambalang, ya selesai, Leo. Saya pun langsung lemas saya. Tidak efektif ya. Aduh, tapi saya percaya. Niatnya Pak Surya, niatnya Pak Prabowo, inilah yang akan mereka gelorakan di internal partai. Harapan kita, semua internal partai lain pun ikut. Kalau hari ini Gerindra sama Nasdem, besok katakanlah kita tunggu misalnya tiba-tiba PDIP, saya mau bertandang ke Pasar Minggu PKS. Waduh, langsung begini kita kan. Itu berarti 2024 akan sangat keren ya Bang ya. Kita tidak lagi mengharapkan 2024 seperti yang terjadi 2019, berjilid-jilid pertempuran itu. Kita harapkan tidak ada pertempuran di 2024 dan kita berharap para pimpinan partai menjadi contoh yang baik. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, pertemuan yang dilakukan antara elit dengan perbedaan poros koalisi dapat mengurangi potensi polarisasi perbedaan ekstrim yang bisa menimpa publik usai pertarungan politik seperti yang sempat terjadi di 2 musim pemilu yang lalu. Pesan kepada publik bahwa kalaupun terjadi kompetisi di antara parpol, antara kandidat capres itu adalah sebuah agenda demokrasi yang biasa saja. Tidak perlu berujung pada polarisasi, bahkan konflik. Mari kita bangun harmoni di dalam kontestasi ini. Saya Leona Samosir, terima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.